Bapak Ibu, saudara-saudara, Sohibul Bait, Jamaah Tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang Muslim yang mukmin, maka wajib bagi setiap kita untuk mengenal Allah yang kita imani itu dengan pengenalan yang sempurna. Mengenal Allah dengan pengenalan sempurna itu maksudnya zahir dan batin. Supaya hati dan jiwa kita ini betul-betul hadir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Apakah ketika kita dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan berbaring, di mana hati dan jiwa kita itu senantiasa bisa hadir ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hendaknya setiap muslim yang mukmin yang telah mengimani Allah itu untuk bisa mengingat Allah itu 24 jam. Jikalau kita tidak mengingat Allah itu dalam 24 jam, maka ketika itu pula lah hati kita itu dalam keadaan zulumat, dalam keadaan gelap. Hati yang zulumat dan gelap itu adalah hati yang telah tertawan, hati yang telah terantai dan terbelenggu oleh nafsu, dunia, dan akal pikirnya. Sehingga dia tidak lagi mampu memandang wujud kezahiran Allah itu yang telah nyata pada segala yang ada ini. Bukankah baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada umat ini? Apa kata beliau? Innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kamu benar-benar melihat Allah itu dengan betul-betul nyata atau jelas sejelas-jelasnya. Ketika itulah sahabat pernah ditanya oleh beliau, wahai sahabatku, bisakah kamu memandang bulan purnama tanpa ditutupi oleh awan? Bisa ya Rasul. Bisakah kamu melihat matahari tanpa ditutupi oleh mendung? Bisa ya Rasul. Begitulah sebenarnya kamu itu mesti mampu memandang dan menyaksikan Allah yang sudah nyata dan segala yang ada ini. Ustaz selalu katakan, kalaulah mata kita ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dari apa yang dilihat oleh mata. Kalaulah tubuh kita ini nyata, tubuh kita ini wujud, maka Allah itu lebih wujud dan lebih nyata lagi dibandingkan nyata dan wujudnya batang tubuh kita ini. Kalaulah Allah itu maha wujud dan maha nyata dan segala yang ada dan segala yang wujud, itu artinya tidak ada sesuatu apapun selain daripada Allah yang bisa menutup akan kezahiran dirinya. Kenapa sesuatu selain Allah tidak bisa menutup akan kezahiran dirinya? Karena sesuatu selain Allah itu tidak pernah ada. Kalaulah sesuatu selain Allah itu tidak pernah ada, lalu siapa sesuatu itu? Sesuatu itu sebenarnya itu adalah kenyataan daripada wujud diri Allah itu sendiri. Kalaulah sesuatu itu adalah wujud kenyataan diri Allah itu sendiri, itu maknanya segala yang ada, segala yang wujud, segala sesuatu, itulah rupa wajah akan wujud dirinya sendiri. Apa sebabnya? Karena memang dialah yang wujud secara mutlak. Nah, kalau dia wujud mutlak, mati kewujudan dan kemutlakan dirinya itu betul-betul ahad. Tidak ada pembandingnya. Ya, karena dia cuma yang ada semata-mata. Maka disinilah kita mesti mengenal kalau memang Allah yang wujud, Allah yang ada, Allah yang ahad secara mutlak dan tidak ada wujud yang lain. Tentu sebelum kita ini mati,
sebelum ruh ini melepaskan akan cangkalnya ini, di dunia inilah sebenarnya kita telah memandang, telah melihat dan menyaksikan Allah yang wujud dan yang maha nyata itu yang sebenarnya. Ya, makanya Nabi selalu menjelaskan kepada kita bagaimana cara memandang Allah yang maha nyata dan Allah maha wujud itu. Nah, jalan untuk memandang Allah yang maha nyata dan yang maha wujud itu jalannya wajib kita ini mematikan akan rasa keakuan diri kita. Nah, selama kita tidak mau mematikan rasa keakuan kita, maka sepanjang hidup kita tidak akan pernah bisa memandang dan menyaksikan Allah itu. Makanya dikatakan oleh Nabi, wa'lamu annakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Nah, ketahuilah olehmu, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa memandang Allah yang wujud itu. Tak mampu kita memandang Allah yang nyata itu. Walaupun Allah itu maha wujud, Allah itu maha nyata, Allah itu maha terang, tidak akan pernah mampu kita. Hatta tamutu. Baru kamu mampu memandang Allah yang wujud dan yang maha nyata itu apabila telah mati akan keakuan dirimu. Telah mati kesadaran dirimu. Kalaulah kesadaran diri kita telah mati, maka ketika itulah kesadaran Allah cuma yang ada. Kalau kesadaran Allah yang ada, maka segala yang wujud ini, segala yang ada ini, segala yang nyata dan yang terang, itulah yang nyatanya Tuhan itu yang sebenarnya. Inilah yang kita coba untuk mempertajam pandangan rohani kita, untuk bisa kita memandang dan menyaksikan Allah itu setiap waktunya. Jangan hanya mengingat Allah itu ketika kita berada di dalam masjid, itu pun mengingat namanya baru. Atau ketika saat kita duduk di sajadah, nah kita bisa mengingatnya. Cuma masih mengingat nama. Padahal nama dengan yang punya nama, isah dia. Ya, nama dengan wujud diri yang punya nama itu satu, nggak pernah berpisah dia. Nah, apapun yang kita sebut mesti nyata, senyata-nyatanya diri yang kita sebut itu. Nah, itu tuh. Disebut tangan, ini dia dirinya. Disebut kaki, ini dirinya. Disebut telinga, ini dirinya. Jadi apapun yang kita sebut mesti wujud dia, mesti nyata dia. Ya, tak mungkin ada namanya tangan, ada namanya mata, telinga, mulut, dan kaki kalau tidak ada wujudnya. Kalau tak ada dirinya. Tak mungkin kita bisa sebut Tuhan, sebut namanya Allah kalau tidak ada wujud dirinya. Makanya kalau bolehlah Ustaz bertanya untuk menghantarkan kaji ini kepada Bapak Ibu sebelum Ustaz bukakan sebagai pembuka pertanyaanlah kepada Pak Jul. Ya, mana yang lebih awal Pak Jul? Yang ada itu adalah namanya atau yang ada itu adalah dirinya? Nah, kenapa dirinya lebih dahulu ada baru adanya nama? Karena diri setelah ada munculnya diri baru ada nama. Untuk mengenal diri itu ada namanya. Iya. Jadi lebih awal, lebih dahulu diri daripada nama. Ya. Ya, makanya kalaulah lebih awal diri daripada nama, itu maknanya diri dengan nama tidak pernah berpisah. Kalau tidak pernah berpisah, lalu nama itu letaknya pada diri, atau diri itu letaknya pada nama, Pak Jo? Nama itu pada diri. Nama itu daripada diri. Diri itu daripada nama. Nama itu letaknya di diri, atau diri itu letaknya di nama? Nama itu letaknya di diri. Nama itu letak di diri. Iya. Jadi jale-jale ngaji itu Pak Jo. Jadi itu lebih jelas.